Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, renungan ini kami ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7, yaitu Allah adalah kasih. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, yaitu Allah adalah kasih, peliharalah kasih dan kasihlah satu sama lain. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang masih lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tema firman dari 1 Yohanes 4 ayat 7 adalah Allah adalah kasih, teruslah mengasihi dan mengasihi satu sama lain. Melalui tema Allah adalah kasih, peliharalah kasih dan kasihlah sesamamu manusia. Ada 3 hal yang penting yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 7 antara lain. Ada 3 hal. Tuhan adalah kasih atau cinta, jagalah cinta atau kasih. 3, saling mencinta atau mengasihi. Dalam renungan firman Tuhan saat ini, yaitu tadi sudah disebutkan ada 3 hal penting yang perlu kita pahami. Kiranya dengan renungan ini dapat memberikan pengertian tentang maksud Allah, yaitu kasih, bagaimana memelihara kasih dalam hidup, dan bagaimana masih sama manusia kita yang sudah lahir dari Allah dan mengenal Allah, yang sudah lebih dulu mengasihi kita atau umatnya melalui Yesus Kristus. 3 hal tersebut adalah, yang pertama, Tuhan adalah kasih. Menurut firman Tuhan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, Lembaga Alkitab memberikan subjudul Allah adalah kasih, yang menunjukkan bahwa kasih merupakan salah satu karakter Allah dalam bentuk tindakannya terhadap kita, manusia. Kasih bukan berarti Allah, tetapi sesungguhnya Allah adalah kasih. Kita tidak boleh salah menafsirkan agar kita menyadari pemahaman kita tentang kasih Allah. Ketika membaca seluruh firman Tuhan 1 Yohanes 4, 7 sampai 21, Yohanes menjelaskan tentang Allah, menekankan agar kita sadar bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Dan sebagai bentuk kasih Allah kepada manusia, maka kita atau ia telah mengutus anaknya yang tunggal kepada atau ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya, dalam 1 Yohanes 4 ayat 9b. Dan 1 Yohanes 4 ayat 10, Yohanes menjelaskan bahwa inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita dengan jalan menyalibkan Yesus dan mati, sehingga nyata bahwa ia adalah anak Allah. Oleh sebab itu, setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih dan telah terlebih dahulu mengasihi kita, dan juga telah menerima kasih itu, maka kita harus menanggapi dan mewujudkan kasih itu dalam kehidupan kita, supaya kita memiliki kasih dan saling mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 11, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, yang sesuai dengan tema Allah adalah kasih, peliharalah kasih dan saling mengasihi. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jika tidak, maka tidak ada bukti bahwa
kita telah mengalami kasih Allah dan sekarang menjalin hubungan dengannya. Kita harus menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain dalam hidup kita. Hidup dalam kasih Allah adalah bukti hidup bersama Tuhan. Manusia sebagai ciptaan Tuhan memiliki kemampuan untuk mencintai atau mengasihi, namun kasih yang mereka miliki dan tunjukkan akan sempurna jika kasih itu menunjuk pada salib Kristus. Sekali lagi, dalam Yohanes menekankan bahwa mustahil bagi manusia untuk mengetahui kasih Allah tanpa Kristus. Jika Anda ingin memiliki cinta atau kasih, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah percaya kepada Yesus. Tetapi mustahil bagi orang untuk percaya pada Yesus tanpa mendengar kesaksian orang-orang percaya. Setiap orang yang percaya kepadanya diberikan Roh Kudus. Nah, yang kedua, yaitu menjaga cinta atau kasih. Mari kita fokus pada tema yang sudah diberikan di atas dalam renungan firman Tuhan. 1 Yohanes 4:7, Allah adalah kasih, peliharalah kasih, dan kasihlah seorang akan yang lain. Dan setelah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih seperti yang sudah dijelaskan pada poin pertama, sekarang yakinlah Tuhan bahwa betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Ia rela untuk disiksa, dihina, dan dikorbankan sampai mati di kayu salib untuk menembus dosa kita umat manusia yang percaya. Dan melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus itulah proses untuk memperoleh kemuliaannya di surga. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah. Karena kasih-Nya yang sangat dalam kepada kita melalui Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yohanes dengan tegas mengatakan kalau di dalam hati kita tidak ada kasih kepada umat Allah, janganlah kita mengaku mengenal Allah. Meskipun cinta atau kasih tidak sempurna, cinta tetap harus diungkapkan dan harus terus tumbuh. Cinta seharusnya tanpa syarat, dimiliki oleh semua orang dan ditunjukkan untuk semua orang. Kita harus berusaha untuk mencintai ketika setiap syaraf di tubuh kita berdenyut oleh kebencian dan keinginan untuk membalas dendam. Salib Kristus tidak memberi kita pilihan tentang kasih. Kita harus mengatasi kesombongan kita dan berusaha dengan patuh untuk mempraktikkan cinta kasih dalam situasi apapun. Jika kita ingin lebih mencintai, kita perlu belajar mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan yang lemah antara dua pihak akan menjadi kuat ketika keduanya menjadi lebih dekat kepada Allah. Di sisi lain, kita tidak dapat bertumbuh dalam pengalaman kita bersama Tuhan tanpa kasih terhadap satu sama yang lainnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga yaitu saling mencintai atau mengasihi. Ya, kita sepakat istilah mengasihi, kita beri istilah mencintai. Saling mengasihi atau mencintai merupakan tindakan yang dikehendaki Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kita sudah menghafalkan tentang buah roh seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Salah satu adalah kasih merupakan yang paling awal. Lalu diikuti dengan yang lain seperti sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan penguasaan diri. Nah, itulah bagaimana harus saling mengasihi antara satu dengan yang lain, umpamanya dengan tetangga kita.
Memang tidak mudah mengasihi dengan orang lain, lingkungan kita. Belum tentu orang lain juga mau menerima kita. Tapi itulah firman Tuhan. Bapak Saudara, jadi kepada dan itulah perintah yang utama dan terutama. Yesus berkata bahwa perintah yang pertama dan terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua yang disampaikan Tuhan Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Meskipun kasih merupakan salah satu aspek buah roh, tadi sudah disebut dalam Galatia 5 ayat 22-23, dan bukti kelahiran baru dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Kasih juga merupakan sesuatu yang harus kita pupuk. Oleh karena itu, Yohanes menasihat kita untuk saling mengasihi, peduli terhadap sesama, dan berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka. Yohanes tidak berbicara tentang niat baik, tetapi tentang keputusan dan sikap untuk membantu orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dalam Yohanes mendorong kita untuk menunjukkan kasih karena ada 3 alasan. Yang pertama, kasih adalah sifat atau sifat Allah sendiri yang diungkapkan dengan memberikan anaknya kepada kita. Kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita dilahirkan dari Dia. Yang kedua, karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih-Nya, pengampunannya, dan pertolongannya wajib menolong sesama, sekalipun harus berkorban secara pribadi, baik korban material maupun yang lainnya, bahkan keuangan dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 12. Saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, Allah adalah kasih, Beliau adalah kasih, dan kasihlah satu sama lain sehingga kebahagiaan menjadi bagian yang paling sempurna bagi dirimu dan hidupmu, dan jadilah anak-anak terang dengan pengikut atau mengikuti Yesus. Nah, selanjutnya, bagaimana kita tahu bahwa dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 Allah adalah kasih? Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kasih dalam hidup kita, dan bagaimana cara saling mengasihi? Nah, saudara-saudara dan Bapak Ibu sekalian yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, untuk melakukan hal tersebut di atas dan menerapkan hal dalam kehidupan kita sehari-hari, ada beberapa tips yang menjadi motivasi dari kita, yaitu beberapa poin berikut ini adalah: kita harus mengakui dalam hidup bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kita sembah dan puji. Poin 2, harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Putra Tunggal Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan dari cengkeraman dosa. Poin 3, kita harus mengakui bahwa hanya melalui Yesus kita dapat memperoleh kehidupan kekal. Poin selanjutnya, kita harus menyadari bahwa karena kasih dan anugerah Tuhan, kita mampu hidup sampai saat ini. Bacalah firman Tuhan, renungkanlah dan lakukanlah apa yang Tuhan inginkan atau kehendaki melalui firman-Nya. Lalu berdoalah kepada Tuhan tanpa henti dan mohon bimbingannya melalui Roh Kudus agar kita dapat mengetahui dan mengamalkan atau serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan melalui sabdanya.
Yaitu poin berikutnya, serahkanlah segala beban, tekanan, dan proses kehidupanmu atau kita ke dalam tangan rahmat Allah. Dan poin yang terakhir yaitu, dan sebagai anak Tuhan kita harus mengutamakan kasih dalam hidup kita terhadap sesama dan terutama kasih kepada Tuhan, karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kiranya melalui renungan kali ini yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dengan tema Allah adalah kasih, tetaplah mengasihi dan saling mengasihi, sesuai dengan inti pembahasan renungan hari ini atau pagi ini. Semoga atau kiranya memberikan kesegaran baru bagi setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus melalui kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat beraktivitas. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, walaupun firman ini sudah banyak dibahas dari berbagai renungan-renungan dan dibacakan dalam kehidupan harian, terutama dari tema bulan ini adalah mengenai kasih, terkait dengan hari kasih sayang yang dikaitkan dengan Valentine Day. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah ini memberi kekuatan sekali lagi bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman ini, sehingga firman bisa menjadi kekuatan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman yang singkat ini, yang sebagian dari ayat-ayat yang boleh kami ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 dan lainnya, bisa menjadi kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.